Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-6. Dan kita akan lanjutkan sampai ayat yang ke-8. Nah, ayat yang ke-6 sampai 8 ini kita akan belajar tentang Trinitas Ilahi atau tiga menjadi satu. Memang pengertian ini banyak diperdebatkan, dipertanyakan. Beberapa buat video dan lain-lain tentang pengertian-pengertian tentang Trinitas Allah. Nah, saat ini kita akan belajar murni dari firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana penjelasan pelajaran tentang Trinitas Ilahi. Saya akan bacakan dulu di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Ini nanti akan terbagi dalam 6 bagian, tapi kita akan bagi dari beberapa video supaya kita bisa mendapat pengertiannya dengan lebih jelas, saudaraku. Kita pelan-pelan tapi dapat pengertiannya, gitu ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6 saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Siapa? Ini yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya dengan air, tetapi dengan air dan darah. Ditegaskan, bukan hanya dengan air loh, tapi dengan air dan darah. Dan roh itulah yang memberi kesaksian. Roh memberi kesaksian, sebab roh itu adalah kebenaran. Ayat ke-7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya menjadi satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya menjadi satu. Itu ayat 6 sampai ke-8. Nah, ayat yang ke-6 dan ke-7 dan ke-8 ini pelajaran tentang Trinitas Ilahi. Memang ini gak bisa dimengerti menggunakan akal manusia, saudaraku. Banyak orang mempertanyakan tentang Allah orang Kristen itu ada 3. Allah orang Kristen ada 3. Bukan. Allah orang Kristen 1. Esa. Allah orang Kristen itu Esa. Ayat ini menjelaskan tentang Trinitas Ilahi itu. Pada ayat yang ke-6 dijelaskan bahwa Yesus Kristus datang dengan air dan darah. Dan roh, siapa di sini roh? Inilah Roh Kudus memberi kesaksian. Nah, ini 3 pribadi Allah bekerja bersama-sama untuk proyek keselamatan manusia. Allah itu lambang air, roh itu Roh Kudus itu bekerja dalam diri putra manusia Yesus. Nah, Yesus Kristus itu lambang darah. Jadi air itu Allah, roh itu Roh Kudus, darah itulah Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia. Darah itu nyawa manusia. Itu di dalam Imamat 17 ayat yang ke-11. Jadi darah itu nyawa manusia. Sehingga ini menjadi bukti bahwa Allah Putra menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai 8 dalam bahasa Yunaninya disebut kenosis, mengosongkan keilahiannya dan menjelma menjadi sama seperti manusia. Ini karena darah dengan air dan darah. Darah ini lambang Yesus Kristus. Itu nyawa manusia. Jadi dia sekarang fana. Punya nyawa di fana. Bisa mati. Jadi dia manusia sepenuhnya. Ya. Allah Bapa dan Roh Kudus bekerja mengurapi Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Kita baca ini supaya saudara mengerti. Matius 3 itu tentang Yohanes Pembaptis. Ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, ya ini. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi putra manusia Yesus dibaptis air. Jadi dilahir barukan atau istilahnya dibaptiskan di dalam Allah. Bukan dilahir barukan. Yesus manusia sempurna.
Jadi ini lambang baptisan air itu di dalam Allah dan Roh Kudus menaunginya. Itu roh. Jadi air, darah, dan roh itu bekerja bersama-sama. Allah bekerja dengan lambang baptisan air itu, terus Roh Kudus itu menaungi putra manusia Yesus, lambang pimpinan Roh Kudus, dan putra manusia Yesus itu hidup dengan berkemenangan karena sepenuh-penuhnya seperti buta dan tuli itu dia menjadi hamba Tuhan yang tepat. Allah berkata apa, Bapak berkata apa, Yesus berkata apa, Bapak berkata apa, Yesus berkata apa, terus tepat dipimpin Roh. Nah, itu sekilas pandang tentang ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ya, pengertian tentang darah, air, dan roh. Nah, saat ini kita akan lanjut tentang pelajaran Trinitas Ilahi. Saya ambil dari 3 ayat ini, kita akan kupas satu demi satu. Hari ini karena ada 6 pelajaran, jadi kita akan pelajari 2 ya. Jadi 2 bagian atau 3 bagian. Nanti kita akan lihat ya. Ini pelajaran susah, kita pelan-pelan saja. Yang penting saudara dengan dipimpin Roh, dengan kerendahan hati, saudara belajar, mengulangi lagi. Kalau nggak mengerti, saudara akan dapat pengertian. Pelajaran pertama, bagian pertama kita akan lihat tentang Allah adalah Esa. Ini yang harus kita yakini pertama kali saat belajar Trinitas ini. Allah adalah Esa. Allah kita Esa. Itu ditulis dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, Maleaki 2 ayat 15, Yohanes 5 ayat yang ke-44, 1 Korintus 8 ayat yang keempat, 1 Timotius 1 ayat yang ke-17, Yudas 1 ayat yang ke-25. Jadi Allah kita Esa. Ditulis dengan banyak ayat di sini, saudaraku. Ini membuktikan Allah kita Esa. Ini harus kita yakini. Inilah hukum yang paling utama. Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat yang ke-29. Tuhan itu Esa. Nah, ini ya. Jadi saat ditanya oleh orang, Allah orang Kristen berapa? Esa. 1. Esa. Gitu. Jika dilihat lebih jauh, maka keesaan Allah ini terbagi menjadi 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kenapa kok saya nggak sebut kata oknum? Kalau oknum itu katanya kok negatif ya kesannya. Jadi saya rubah 3 pribadi Allah, bukan 3 oknum Allah. 3 pribadi Allah, Allah Putra, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Walaupun ada 3 pribadi, tapi ketiganya menjadi satu. Itu di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Ketiganya menjadi satu. Dan kesatuan ini benar-benar sempurna. Tidak ada bayang-bayang perpecahan. Bayang perpecahan sedikit pun, setitik pun tidak ada. Itu di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat yang ke-17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada neither shadow of turning. Bayangan dari pergeseran, pertukaran, perpecahan tidak ada. Wah, dahsyat saudaraku. Dahsyat ini. Yakobus 1 ayat 17 dalam bahasa Inggris dikatakan, with whom is no variableness. Maka dari itu saya di video-video yang sebelumnya, video-video lalu, saya sering menggunakan Allah itu adalah konstanta. Ya, dasarnya ini ayatnya. Yakobus 1 ayat 17. Jadi kalau kita buat istilah-istilah firman Tuhan, kita harus pastikan ada dasar-dasar ayatnya. Jadi jangan bikin quote-quote sendiri. Kelihatannya keren. Tapi kalau ditelaah, ditera dalam firman Tuhan, salah. Ya kan? Mencelakakan, saudaraku. Tapi setiap apa yang kita nyatakan, coba terus cocokkan dengan firman. Kalau
masih belum ketemu ayatnya, pelan-pelan, jangan dinyatakan dulu, simpan dalam hati sambil dipelajari lagi firman Tuhan, tekun belajar sampai kita mengerti dan kita bisa nyatakan. Nah itu, jadi no variableness. Allah adalah konstanten, nggak bisa berubah, baik kasihnya, kuasanya maupun atau termasuk yaitu keesaannya. Jadi esanya Allah ini sempurna, no variabel, konstantanya nggak bisa berubah. Bayangan pertukaran perpecahan tidak ada. Ini bagian yang pertama ya, esa. Kalau ditanya orang Kristen Allahnya berapa? Esa, satu. Loh kok ada tiga? Ya itu adalah tiga menjadi satu. Nah itu ya, memang susah. Wah berarti Allahmu tiga tuh ya, puter-puter. Ya terserah. Yang penting Allah kita esa, satu. Gitu. Nah di dalam satu ini, di dalamnya ada tiga pribadi yang menjadi satu. Oke. Nah, bukti-bukti bahwa Allah itu esa, namun tiga pribadi. Ada beberapa bukti saya tulis di sini. Yang pertama di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pekerjaan tiga pribadi Allah saat penciptaan. Di sini nampak jelas bahwa Allah esa, namun ada tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Roh Allah, dan firman Allah itu Allah Putra. Itu jelas kelihatannya. Yakub Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, lo firman. Jadi ini tiga pribadi menjadi satu. Ini dalam penciptaan kelihatan. Kedua, menggunakan kata kita dalam penciptaan. Kejadian 1:26. Kata kita itu mencerminkan jamak ya. Itu Kejadian 1 ayat yang ke-26. Maka 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Loh, kita. Berarti ini tiga menjadi satu, jelas di sini. Ini menyiratkan Allah kita esa namun ada tiga pribadi, dan hal ini diulangi dalam Kejadian 3 ayat yang ke-22, di mana Allah mengatakan bahwa manusia telah menjadi salah satu dari kita. Dalam bahasa Inggrisnya one of us. Us itu apa? Jamak. Nah, ini menyiratkan bahwa Allah itu esa namun tiga pribadi. Selain itu, percakapan antara putra manusia Yesus dengan Bapa juga membuktikan ini. Dalam Yohanes 17, doa putra manusia Yesus. Loh, jadi ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Ini tiga menjadi satu. Nah, itu yang pertama. Kedua, yang ketiga, pekerjaan Allah dalam manusia. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai yang keenam. Di sini juga dijelaskan jelas sekali bahwa Allah kita esa namun ada tiga pribadi. Ini ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, kelima, ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Loh, rohnya satu, Tuhannya satu. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Loh, ada Allah, ada Tuhan, ada roh. Nah, sebutan Allah biasanya mengacu pada arah Bapa. Sebutan Tuhan itu mengacu pada Tuhan Yesus. Sebutan roh itu mengacu pada Roh Kudus. Tapi nanti kita akan melihat apa ketiganya itu Allah, ketiganya Tuhan, ketiganya roh. Nah, nanti kita akan lihat. Tapi membuktikan bahwa ini ada tiga pribadi tapi menjadi satu. Nah, ini ya, bekerja bersama-sama. Jadi tiga pribadi ini bekerja bersama-sama. Bukan Allah Bapa bekerja di zaman Adam dan Hawa, Allah Putra bekerja di zaman gereja mula-mula, Allah Roh Kudus bekerja di zaman gereja akhir zaman. Oh tidak, dari awal sudah ada kata kita, itu bekerja bersama-sama sampai ujung. Jadi dari kekal sampai kekal Allah kita esa bekerja selalu bersama-sama, tidak ada bayangan pertukaran. Ya, ini pelajaran pertama. Nah, pertanyaannya, mengapa ada sebutan Allah Bapa dan Allah Putra? Apakah Allah mempunyai keturunan? Apakah Allah punya anak?
Nah, ini pertanyaan yang menyesatkan, pertanyaan yang ingin menjebak. Karena Allah tidak mempunyai keturunan. Itu sudah jelas kan. Ada yang mengatakan Allah beranak, bidannya siapa? Loh, itu kan pertanyaan yang menyesatkan, yang mengolok-olok, kata-kata jorok, kata-kata kotor. Kok menghina begitu? Tapi kita nggak perlu marah, kita jelaskan aja yang sesuai firman Tuhan. Yang penting kita punya keyakinan Allah tidak beranak. Itu sudah jelas di dalam Markus 12 ayat 24 sampai 25. Markus 12 ayat 24 sampai 25. Lihat, kita bantahnya atau kita bela itu dengan ayat. Dasarnya ayat. Matius 12 ayat 24 25. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat loh. Kamu kan ngomong kan, Allah beranak, kamu sesat. Karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi malaikat di sorga itu tidak ada kawin mengawinkan, termasuk Allah juga. Nah, sebutan Allah Bapa dan Allah Putra itu seperti kunci dan anak kunci. Loh, apakah kunci beranak? Kan saudaraku, masa kunci beranak? Itu kan hanya sebutan yang menggambarkan suatu hubungan. Ada suatu hubungan. Kunci kalau tanpa anak kunci nggak bisa. Anak kunci tanpa kunci juga nggak bisa. Jadi itu satu kesatuan. Kunci dengan anak kunci dua menjadi satu. Ini nggak terpisahkan tuh hubungan. Nah, demikian juga Allah Bapa dan Allah Putra. Itu menggambarkan hubungan kedekatan antara orang tua dengan anak yang gak bisa terpisahkan, saudaraku. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu tiga menjadi satu, tak terpisahkan. Nah, jikalau kita mempunyai orang tua yang menjadi presiden, maka masa depan kita juga baik. Pasti kan presiden punya, ya paling gak uangnya juga kaya dia, gajinya besar, tunjangannya besar, pasti masa depan anaknya juga baik. Apalagi Allah yang jauh melebihi orang tua manapun dalam dunia ini, pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi Allah Bapa, Allah Putra sebutan hubungan. Nah, sebenarnya juga kita ini anak Allah. Kita anak Allah. Bapa itu adalah Allah, Bapa adalah Allah kita. Jadi suatu hubungan yang baik, yang begitu dekat. Ini istimewanya kekristenan. Yang Allah sendiri digambarkan seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Ini saudaraku, Allah kita tuh jauh melebihi segala orang tua manapun yang ada dalam dunia ini. Kalau Allah menyebut dirinya Bapa, pasti dia pikirkan masa depan kita, pasti dia pikirkan macam-macam hal dalam hidup kita. Karena dia sayang sama kita. Dia Bapa yang baik. Kalau kita salah, dia juga Bapa. Dia bawa rotan, dipukul, dinasihati 1-2 mungkin tidak bertobat, dipukul. Itu bukan jahat, tapi untuk mempertobatkan, untuk menyadarkan si anak. Itu Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Nah, nanti kita akan lihat lebih dalam lah, saudaraku. Nah, Putra manusia Yesus juga memberikan tanggapan baik tentang orang-orang yang sesat tadi itu, saudaraku. Katakan Allah mengatakan istri menikah sama yang suaminya mati, nikah lagi, suami kedua, suami ketiga, keempat, 5, 6, terus di surga dia jadi istri siapa? Itu sesat. Dan Tuhan Yesus menjelaskan di dalam ayat yang ke-26, 27 juga tentang bangkitnya orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa dalam ceritanya tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ini hubungan. Jadi ini memberikan tanggapan, penjelasan yang jelas, saudaraku. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, masakan itu Allah orang mati? Kan tidak. Ini hanya menjelaskan suatu hubungan yang erat antara
Allah dengan Abraham, dengan Ishak, dan dengan Yakub, sampai Allah itu mencantolkan dirinya di dicatut namanya Allah Abraham. Saking terlalu sayangnya, sangat dekatnya, dicatat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah ini saudaraku, seakan-akan Allah itu kepunyaannya Abraham, kepunyaannya Ishak, atau Abraham itu kepunyaan Allah, Ishak itu kepunyaan Allah, Yakub itu kepunyaan Allah. Itu suatu gambarnya begitu dekat hubungannya itu. Ini saudaraku, ini bukan anak secara biologis. Sekali lagi saya ulang, ini hanyalah sebutan gambaran kedekatan antara Allah dengan manusia. Nah jadi itu kenapa aku sebut Allah Putra, Allah Bapa, yaitu suatu hubungan ya. Jadi Allah kita siapa? Esa. Allah kita satu, Allah kita Esa, tapi di dalamnya ada 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah tidak beranak, Allah itu tidak punya anak, itu hanya hubungan, menggambarkan hubungan ya. Ini sedikit tentang bagian pertama, tentang Allah adalah Esa dan bukti-bukti bahwa Allah adalah Esa. Nah video yang akan datang kita akan pelajari tentang 3 pribadi Allah, 3 pribadi Tuhan, dan 3 pribadi Roh. Nah itu pelajaran Trinitas yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.